Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. 4-0, 4-0 Saint Kitts and Nevis di bobol 4 gol tanpa balas. Penampilan luar biasa dari timnas Indonesia. Tangan dingin yang sempurna. John Hetman meraih kemenangan di laga debutnya dengan sensasional. Kenapa aku bilang sensasional? Karena dari segi permainan luar biasa, transisi sangat baik, pertahanan juga cukup oke, cukup kompleks, sangat rapat. Kemudian lini tengah juga yang dikomandoi oleh Verdong dan juga Jordi Amat sangat baik dalam hal mengalirkan bola, menjaga kedalaman sangat baik sekali. Kemudian lini depan juga begitu efektif. Terutama yang aku soroti adalah peran dari Ole. Dia menjadi playmaker karena 2 assist 1 gol dan dia striker. Artinya kalau aku cermati di sini adalah Ole agak bermain sedikit ke belakang. Aku tadinya berpikir bahwa Ole akan ditempatkan di posisi natural, yaitu sebagai penyerang tengah. Tapi ternyata Ole bermain seolah-olah sebagai playmaker karena dia bermain begitu luar biasa. Umpan-umpannya begitu visioner, umpan-umpannya begitu luar biasa kepada Beckham Putra yang mampu menjawab keraguan dari publik sepak bola Indonesia yang sempat mempertanyakan kenapa Beckham dipanggil, kenapa Beckham dipertahankan di final squad untuk FIFA Series 2026, dan malam hari ini dia buktikan dia mencetak 2 gol luar biasa. Karena sebelum ini Beckham mendapat banyak sekali kritikan dari netizen bahwa ada pemain yang lebih layak dari dia yang harusnya dipanggil, tapi ternyata malam ini Beckham atau Etam mampu untuk menjawab bahwa ya gua memang layak untuk dipanggil gitu loh. Dan aku masih salfok dengan peran dari Romani karena dia tuh mainnya bukan penyerang yang hanya matok di depan, hanya nunggu bola, tapi dia juga mau untuk turun, mau untuk bekerja, merebut bola, mengambil bola, menguasai bola gitu loh. Tidak hanya menunggu, tidak hanya untuk disuplai istilahnya, tapi dia juga mau mengambil gitu loh. Dan nih ya, kalau yang aku lihat dari satu laga ini, semua pemain bisa maju ke depan dan bisa mencetak gol. Kita lihat beberapa kali tadi Rido maju ke depan, Kevin Dix maju ke depan, Elkan maju ke depan, dan beberapa kali juga menciptakan peluang. Jadi ya semua pemain, siapapun yang dapat bola, dia akan maju ke depan, dia akan menekan, dia akan membantu tekanan, dan dia bisa mencetak gol. Artinya gini,
kalau aku pakai bahasa sederhana ya, pelatih baru kita John Hetman ini mengatakan bahwa ya lo boleh maju ke depan asalkan lo tanggung jawab, istilahnya gitu loh. Kalau misalnya Rido maju ke depan, ya ketika defense lo harus cepet balik, tapi lo boleh maju ke depan gitu loh istilahnya. Jadi apa ya, semua pemain itu yang dapat bola bisa maju ke depan. Ini sistem yang kita belum pernah lihat sebelumnya, skema permainan yang belum pernah kita lihat, karena di era Patrick Kluivert tidak ada skema, adanya kegagalan gitu loh, nggak ada skema. Tapi di era Hetman kita bisa ngelihat, oh skemanya begini, walaupun di awal-awal kikuk ya kaku, tapi setelah itu 15 menit 20 menit setelah itu permainan mulai cair, permainan mulai mulai rapi, terutama lini pertahanan. Donny Pamungkas luar biasa, dia etos kerjanya luar biasa, naik turunnya luar biasa. Makanya ketika tadi interview oleh reporter RCTV tadi, RCTV dan Indosiar ya tadi, pelatih John Hetman memuji Beckham Putra dan juga Donny karena mereka tampil luar biasa, tampil begitu baik dan clean sheet, artinya tidak kebobolan. Itu yang penting, itu yang kita tidak pernah lihat di pelatih timnas sebelumnya. Selalu ada jawaban yang membuat kita ya juga happy melihat timnas dan juga pelatih timnas gitu loh. Artinya apa? Meskipun cuma baru berkumpul 4 hari, sudah ada chemistry di antara semua elemen timnas gitu loh. Nah, pertanyaannya gini, bisa nggak lini pertahanan, bisa nggak penjaga gawang, bisa nggak pemain tengah, pemain depan, semua tim bermain seperti tadi, rapi saat menghadapi lawan yang lebih berat, Bulgaria, hari Senin nanti? Kan itu pertanyaannya. Kalau kita lihat tadi Bulgaria main itu, permainannya transisinya bagus banget, dari defense ke attack bagus banget. Kemudian mereka jarang kehilangan bola. Mungkin kelemahan mereka cuma satu, fisik. Karena tadi aku nonton tadi sore sebelum Indonesia lawan Saint Kitts and Nevis, aku lihat Bulgaria lawan Kepulauan Solomon, mereka kelemahannya cuma satu, yaitu fisik, kelembapan, dan juga udara panas. Nah, dan mungkin ya kecepatan mungkin ya, tapi mereka banyak banget kelebihannya, transisi mereka sangat baik. Dan kita nih ya, Indonesia, jangan membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, yang membuat mereka, Bulgaria, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Pelanggaran konyol tidak perlu, tidak usah, karena itu tidak penting gitu loh. Kalau bisa jangan dikurangi, atau kalau perlu dihilangkan gitu loh. Jangan melakukan hal-hal yang membuat kita rugi sendiri gitu loh. Sama jangan lengah, karena tadi ada satu peluang dari Saint Kitts and Nevis yang masih kena tiang, tapi itu nyaris gol.
Kalau itu kita lakukan, kalau kita lengah lawan Bulgaria, udah tahu kan apa resikonya. Tadi aja Kepulauan Solomon bisa mereka jebol 10-2 kok, gitu loh. Artinya meskipun kita menang hari ini, kita masih ada evaluasi. Kita nggak bisa leha-leha, karena yang kita lawan berikutnya itu ranking FIFA-nya itu 87 dunia, gitu loh. Nggak bisa dianggap remeh ini ujian super berat lawan Bulgaria, gitu loh. Nah, tinggal bagaimana dalam 1 hari istirahat besok nih, timnas Indonesia harus bisa mengantisipasi permainan dari Bulgaria. Apa itu contohnya? Jangan lakukan foul di area berbahaya. Jangan biarkan pemain Bulgaria sering mendapatkan bola mati. Itu salah satunya. Tapi masih banyak hal lain. Yang harus kita antisipasi, gitu loh. Salah satunya doang itu tadi. Nah, kita akan tunggu seperti apa Indonesia, terutama sisi defense bertahan, bisa nggak rapi kayak tadi, jarak antar lini tidak terlalu jauh, bisa nggak dijaga itu. Masalah transisi itu yang penting. Makanya kita akan tunggu, kita akan lihat hari Senin nanti. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Sampai ketemu di hari Senin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.